Halo sahabat PMI, siamo tutti fratelli. Hari ini kita berjumpa lagi di Bincang PMI ke-23, tentunya hanya di channel YouTube PMI DIY. Hari ini kita masih ngobrol bareng dengan tim PKDD atau tim Pelayanan Kesehatan Dasar Darurat. Tentunya dengan misi kemanusiaan PMI DIY untuk pulihkan Aceh Tamiang. Nah, hari ini kita sudah bersama 3 narasumber hebat kita. Selamat datang di Bincang PMI. Silakan bisa disapa dulu sahabat PMI yang sedang menyaksikan kita hari ini. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin namanya dan juga kemarin waktu bertugas sebagai apa? Bisa mulai dari sini dulu kalau gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Fajar Andri. Saya kemarin megang bagian obat-obatan di Aceh Tamiang. Obat-obat apoteker atau apa? Perawat. Oh, perawat. Iya. Silakan ke sebelahnya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Susiana. Oke, ada 2 perawat dan pastinya 1 dokter. Silakan dokter. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Aryan. Kami kemarin bertugas di Aceh Tamiang sebagai tim PKDD. Ya, tupoksinya jelas sebagai tim pelayanan kesehatan. Begitu. Oke, tangan yang meriah dulu untuk 3 narasumber hebat kita. Nah, sahabat PMI, kalau di episode pertama kemarin kita sudah ngobrol seru banget ya dengan koordinator dan juga perwakilan dari tim PSS atau Psikosocial Support Program. Nah, kalau hari ini kita ngobrol bareng tenaga kesehatan. Udah kebaca banget nih kalau obrolnya nanti pasti seputar kesehatan waktu pelayanan di sana atau pelayanan kesehatan di sana gitu ya. Nah, oke, Dr. Aryan, Bu Susi dan juga ini manggilnya Mas, Bapak, Om atau siapa ini? Kakak aja. Oh, kakak. Oke. Kalau Bu Susi mau dipanggil kakak juga? Oke, nggak bisa kita panggil kakak berarti Dokter Aryan ya. Oh, iya. Aman kan dok ya? Aman. Abah itu. Abah. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu nih sukacitanya waktu di sana gimana? Senang? Kalau senangnya sih enggak ya ngelihat saudara-saudara kita kayak gitu. Tapi banyak yang wisata kayak banyak yang wisata, jadi kita perjalanan terhambat wisata bencana. Wisata bencana. Oke, wisata bencana. Ini lebih ke struggle-nya waktu di sana ya, kondisinya di sana. Kalau dari Kak Susi? Sebenarnya dibilang seneng, enggak juga ya, seneng juga. Senengnya karena saya bisa terlibat langsung dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Iya, betul. Menjalankan misi kemanusiaan tentunya ada jelas. sebuah hadiah untuk kita sendiri. Kalau dari Dokter Aryan gimana? Rasanya campur-campur, Mbak. Campur-campur. Jadi, ya, Nano-nano ya. banget nih. Betul. Di satu sisi kita ada senengnya ya. Senengnya ya kita merasa apa yang kita punya, ilmu kita itu bisa bermanfaat di sana. Ya, di sisi lain melihat kondisi bencana seperti itu ya siapa yang seneng gitu ya. Iya, betul. Dengan kerusakan yang sampai sebegitu parahnya, apalagi ketika kita datang ya dengan kondisi yang masih sangat bikin shock gitu. Iya. Jadi ya ada senengnya, ada susahnya juga. Oh betul. iya, jadi garis tengah ya antara sedih dan senang. Senangnya Betul. karena bisa membantu, sedihnya karena kita juga melihat kondisi di sana itu memang sangat memprihatinkan gitu ya. Soalnya saya juga ngelihat kabar yang beredar di media sosial itu benar-benar susah sekali untuk menjangkau mereka. Itu benar nggak sih? Mungkin bisa diceritakan? Hari kedua kita ya dok ya. Dari kedua, betul. Kita ke Desa Sekumur. Itu perjalanan daratnya sampai hampir 4 jam. Hampir 4 jam. Ya, karena itu kan juga dari aksesnya jalan berlumpur licin, terus banyak juga wisatawan bencana. Wisatawan bencana. Oke. Itu terus sampai di Babo itu nanti kita masih naik kapal boot ya kalau di sana nyebutnya. Perahu boot. Perahu kecil. Perahu Perahu kecil. kecil gitu. Itu sekitar 40 menitan kurang lebihnya. Baru sampai di kampungnya. Lokasinya itu Lokasi. ya.
Tadi udah langsung disebutkan di hari kedua. Saya lupa menanyakan di hari pertamanya seperti apa. Kita runtutkan aja nih ceritanya dari awal. Misalnya boleh Dokter Aroyan atau Kak Susi atau Kak Fajar yang mau bercerita nih dari awal pas dengar kabar, wah ini kayaknya kita bakal turun sampai berangkat dan sampai tiba di tempatnya. Mungkin bisa diceritakan gimana? Oh, tentang ini ya. Jadi memang ketika kita dengar situasi bencana itu di Aceh itu ya, waktu itu belum ada penugasan Mbak, tapi ya kita sudah mikir jangan-jangan kita diberangkatkan ke sana nih. Gitu. Udah ada feeling ya? Feelingnya iya. Feeling ya? Lihat kondisinya seperti itu kan, ya jangan-jangan kita mau diberangkatkan ke sana. Di sisi lain juga kadang mikir, nek sampai nggak diberangkatkan kasihan juga yang di sana gitu loh. Ya, Jadi berarti ada kemauan juga jadi ya? ketika markas menghubungi ya oke, kita nggak ada Ada penolakan betul gitu ya? kita memang karena secara psikis kita sudah siap gitu ya. Dan kemudian yang sedikit bikin agak pontang-panting itu waktunya. Waktu kenapa? persiapan kita diberitahu hanya sekitar 2 hari. 2 hari. 2 hari Dua hari sebelum keberangkatan. berangkat. Tapi akhirnya mundur 1 hari, jadi kita 3 hari. 3 hari. Sementara waktu briefing infonya adalah tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada internet. Wah, langsung hilang Ya, bayangannya yang, gitu ya? Betul, list yang diberikan ke kita bahwa bekal makanan untuk 3 hari. 3 hari. 3 hari pertama. Terus ya pokoknya dengan segala kondisinya yang serba kurang gitu Pak. Artinya waktu yang mepet ini memang kita harus ekstra Mempersiapkan persiapan gitu ya. Karena kebetulan ini bukan penugasan pertama kami ke tempat bencana nggih. Oke. Saya sebelumnya kalau boleh dibilang ini alumni Lombok semua. Bukan Lombok. cuma sekali Oh, ya. dikirimnya ya. Jadi Berapa kali kalau boleh tahu dong? 2 kali ya. Jadi kita Iya. 2 kali semua ya. Dengan 2 tim kali. yang sama ya? Wah, Oh, beda-beda. beda. Beliau beda. sempat satu tim, kalau saya sempat satu tim sama Bu Susi. Saya juga Ya, satu tim. jadi- Nggak terima Ya, ya? jadi waktu itu kan setiap 2 minggu ganti personil. Oke. Kita ditugaskan ke Lombok, pulang di Jogja 2 minggu, balik lagi, saya pulang, beliau berangkat, jadi kita shift gitu. Oke. Sehingga memang untuk persiapan ditugaskan ke satu daerah bencana, ya untuk teman-teman yang sudah pernah ini bukan satu hal yang aneh Menakutkan gitu lagi ya. ya, Artinya oke. kita sudah punya bayangan, meskipun waktu briefing ya diperjelas dengan beberapa kondisi yang lebih ditekankan gitu, jadi serba lumpuh di sana. Lebih mencekam kayaknya. Nah, Kalau diceritakan. Nah, akhirnya singkat kata, oke kita berangkat. Sempat ada kemacetan waktu masuk daerah Aceh. Oke. Sampai akhirnya kita sampai markas jam 8 malam ya. 8 malam. Habis isa waktu itu ya. Setengah 10 loh Pak. Setengah 10. Setengah 10 ya. Setengah 10 Oh, nyampe. salah 10. Oke. Itu Nah, yang gitu, udah. harusnya ditempuh kalau di waktu normal itu Paling 2 perkiraan jam ya. 2 jam. 2 jam kita 6 jam ya. 6 jam. 6 jam. 3 kali lipat nggak itu? Kita udah jam 11 sudah. Hah? Dari jam 11 siang dong. Enggak, yang mulai macet itu kan Oh, ketika iya, masuk iya. ke oke. daerah Aceh. Nah, ketika sampai sana memang kondisinya ya sebelum sampai ya, kita di daerah kota itu sudah betul-betul gelap. Gelap gulita. Gelap gulita. Gelap. Sebelum petang, jadi sore harinya kami sudah mulai masuk ke Aceh itu sudah masih bisa lihat rumah-rumah yang hancur, kondisi yang campur-campur gitu Mbak, gelap. Kita sampai markas, kondisinya ya memang listriknya ya pakai genset. Berarti hanya penerangan seadanya gitu ya? Pakai genset dengan lampu di beberapa titik gitu kan. Oke. Nanti kan kemampuannya terbatas. Kemudian kami turun masuk ke markas. Halaman markas itu masih basah. Lumpur? Penuh atau- dengan Oke. lumpur semua. Mengendap gitu ya lumpurnya? Atau... Basah, waktu itu habis hujan juga jadi Oh, lumpur. oke. Itu sebenarnya saya itu kayaknya bukan lumpur, Tapi? tapi tanah liat. Oh, tanah liat. Tanah liat kena air jadinya lumpur gitu ya? Licin. Hari ke berapa kepleset? Mas Ajar? Mas Fajar. Saya 3 kali kepleset, Dok. Iya. Saya malam itu baru datang udah kepleset, Pak. Saking Penyambutan licinnya itu yang berarti, kita Pak. lihat. Jadi gelap, licin, jadi kita jalan harus ekstra hati-hati. Dan, Oke. nah, kemudian memang ya begitu sampai sana ya kondisi yang kami hadapi memang seperti yang sudah diinfokan ke kami sebelumnya gitu. Jadi memang nggak ada listrik, nggak ada internet, ya kemudian
untuk makam juga terbatas, kemudian air, nah ini yang sangat merepotkan, airnya itu terbatas. Jadi sampai sana betul-betul kondisinya memang daerahnya gelap, kita nggak lihat apa-apa, kacau semua. Berarti memang seperti memulai kehidupan baru gitu ya Pak? Atau Juga, gimana? membuka lembaran Membuka baru. lembaran baru. Jadi Cerita akhir tahun ini kan berarti. ada banyak hal, jadi banyak hal yang cukup mengerikan, atau kengerian itu tidak semuanya bisa tertangkap oleh kamera. Oke. Jadi, Bisa diceritakan. jadi ketika orang yang langsung berada di sana ngadepin situasinya, itu pasti memiliki rasa atau pengalaman yang berbeda dibanding yang hanya melihat dengan misalnya dari video, dari TV. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita nggak bisa ditangkap langsung oleh. Tidak bisa diceritakan oleh pihak kesekian ya, hanya bisa dirasakan Ya. langsung seperti itu. Tidak bisa berword-word katanya. Tidak bisa berwudu. Tidak bisa berkata-kata sekali. Hari pertama kita nyampe langsung bertugas. Malam itu kita sampai koordinasi dengan Ketua PMI Aceh, langsung malam itu juga bertugas. Evakuasi Paginya. ya, evakuasi korban. Tengah malam. Di malam hari. Ini Mas Fajar ini. Langsung. Jadi ceritanya 1:30 malam itu dia aparat ya, Ya, oke. partai coklat lah. Oke. Partai coklat. Itu jadi dia istri sama anaknya dia udah ngungsi duluan karena dia masih bertugas, tapi dia sampai kena psikisnya, sampai teriak-teriak, sampai histeris. Histeris gitu ya. Shock. Katanya ada pembunuh lah, ada yang bawa golok, ada yang bawa parang, dan dia susah banget mau dievakuasi. Oke. Ada penolakan dari yang bersangkutan. Penolakan karena dia takut dikira kita juga itu. Seperti yang dia bayangkan Iya. gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah setelah kita bujuk-bujuk, dia mau kita kasih makan. Ternyata dia belum makan 2 hari, 2 malam, dia nggak punya air bersih. Langsung kita bersihkan, kita kasih air, kita kasih buatkan teh, kita kasih roti, kita kasih baju yang nggak basah, ya, yang nggak basah yang jelas ya. Iya, oke. Itu baru mau diajak Mulai tenang ngobrol. seperti itu ya. Berarti memang kondisi kemarin itu selain mempengaruhi kegiatan sehari-hari mereka, mempengaruhi fisik dan juga psikis pastinya Iya, ya. jelas. Dengan kondisi yang itu kan kejadian bencananya besar sekali gitu. Kalau yang paling tinggi kalau kemarin kalau di tapi ini cuma kata warga sekitar, Oke. itu ada yang sampai 11 meter tingginya. Ketinggiannya 11 meter itu berarti kalau diperkirakan udah di atas bangunan rumah gitu ya? Udah. Oh, 11 meter Di tinggi pohon sekali. kelapa. sampai ke pohon Rumah kelapa. tingkat pun kelep. Oh, saya Itu. merinding dengarnya karena ini kan saya cuma bisa mendengarkan dari yang turun langsung ke lapangan gitu, nggak ngebayangin juga kalau saya yang turun gitu. Pasti akan heboh saya sendiri gitu. Kemudian ada lanjutannya lagi, Kak Fajar. Kalau itu setelah dievakuasi kita bawa ke PMI, kita bawa ke tenda, kita kasih obat-obatan, kita kasih makan, nggak makan deng, kita kasih makanan maksudnya. Oke. Kita kasih bikinin teh anget, Oh, ya. biar badannya juga fit juga. Kita lap badannya biar nggak itu kan. Jadi waktu kita nemuin dia masih kayak apa ya, Depresi. penuh lumpur. Depresi. Jadi semua kayak lumpur, dia jadi satu sama lumpur di bawah. Oh, berarti memang bisa kalau kita bayangkan kejadiannya berarti beliau ini kena banjirnya itu ya, maksudnya Iya. udah lama mungkin. Terus 3 kemudian hari gimana? katanya. 3 hari. Iya. Itu dari 3 hari nggak makan nggak minum, cuman dia udah nggak bisa gerak, cuman tiduran di lumpur. Di lumpur, tidak berdaya seperti itu ya. Iya, udah jatuh lah. Kemudian tenaga kesehatan dari tim PKDD ini tadi mengevakuasi beliau ini, ya. diberikanlah apa yang sekiranya bahasanya Kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar dia ini, seperti tadi
dibantu dibersihkan, kemudian Dikasih diberi- selimut, dikasih kasih baju selimut. dan layak. Oke. Tapi akhirnya bagaimana beliau penyintasnya ini tadi? Alhamdulillah dari semalam paginya beliau udah sehat, udah bisa diajak ngomong. Oke. Kemudian setelah itu tindakan selanjutnya apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan? Kita evakuasi terus Mbak. Jadi kita Pantau pantau secara berkala. ya, untuk obat-obatan, terus untuk nanti psikisnya juga. Ya kurang lebihnya kayak gitulah Mbak. Iya. Ngerawat. Sepertinya masih Orang. kebayang ya Kak Fajar ini bagaimana pada saat berinteraksi langsung dengan penyintas. Soalnya tadi dilihat seperti yang cukup berat mungkin menceritakan itulah dia karena mengenang ya. Karena kalau misalnya kita deket, kita dilemparin. Oh, oke. Dia juga melawan karena takut kalau kita entah mau ngelakuin hal-hal yang nggak dia inginkan Iya, mungkin ya. Itu naluri mungkin dia waspada gitu, warning terhadap si lingkungan sekitarnya kayak begitu. Kemudian dari Kak Susi, dari tadi ini kan anteng-anteng aja nih di tengah gitu kan, yang paling cantik Ya, gitu ya. bagaimana. Kalau boleh tahu Kak Susi, dari tim PKDD yang khususnya tenaga kesehatan kemarin ada diberangkatkan berapa orang untuk respon di Aceh Tamiang? Ada 5 orang yang dari PMDI. Oke, ada 5 orang. 5 orang. Ya. Itu Kita timnya 5. tim 5 5 orang. Satu tim Perawat 5 orang. semua atau gimana? Perawatnya 2, 1 dokter, perawat 2, terus 1 psikolog ya, Psikologi. sama koordinatornya. Oke. Korlap. Korlap. Kemudian sama di sana berapa lama bertugas untuk tenaga kesehatan sendiri? Untuk kita itu 20 22 hari. 22 hari ya. 22 hari sejak kedatangan di hari pertama Iya, yang seperti ha-ha. dibicarakan Dr. Wayan tadi. Selama melakukan pelayanan, memberikan pelayanan kesehatan untuk para penyintas yang di sana, bertiga ini selalu barengan atau mencar-mencar gitu Kak Susi? Barengan. Kita Barengan kebanyakannya selalu karena kita satu tim ya selalu bersama. Kalau boleh tahu apa aja sih pelayanannya yang dikasih ke penyintas gitu? Mungkin ada cek kesehatan atau apa gitu? Ya, kita ya pelayanan kesehatan dasar ya cek kesehatan, pemberian obat kayak gitu. Terus kita menemukan pasien dengan luka ya kita rawat lukanya seperti itu. Kita selain mobile, kita juga melakukan pelayanan di markas juga Oke. karena kebetulan di markas itu pasien juga banyak yang berdatangan ke markas untuk pelayanan kesehatan. Apakah saat itu cuman ada dari tenaga kesehatan dari PMIDI atau ada tenaga kesehatan lainnya? Oke. Kebetulan kita sampai di sana itu tanggal 14 ya Pak ya. 14. Malam. 14 Desember. Sampai sana kita di sana sudah ada tim medis dari Solo Oke. yang kebetulan standby di sana ya Pak ya. Dari Solo. Datang tanggal 13. Mereka datang dari tanggal 13. Oke. Berarti hanya selang beberapa hari saja Iya, ya? Gitu. Ya, sebenarnya waktunya bersamaan, cuman kami yang mundur. Oh iya, Iya. keterlambatan di 3 hari Jadi persiapan itu tadi ya? Ada mundur 1 hari karena pesawatnya kan memang jadwalnya adanya waktu Di, kita berangkat. oke, mundur karena memang menyesuaikan dengan transportasi Iya. modelnya Iya. seperti itu ya. Ada tambahan lagi Kak Susi mungkin setelah itu setelah sampai di Aceh Tamiang karena sudah ada apa nyebutnya tim kes ya di sana ya. Apakah langsung ada pertukaran jaga atau seperti apa koordinasi lainnya? Oh ya, kita untuk tim kita dan Korlap itu kita langsung koordinasi ya dengan tim medis yang dari Solo seperti itu. Terus kita koordinasi tentang pelayanan yang sudah dilakukan selama mereka datang kita kebetulan ditugaskan di Aceh Tamiang ya. Iya, oke. Seperti itu ya koordinasi biar kita melakukan pelayanannya tidak bertabrakan seperti itu. Oh iya, jadi Bagi berjarak tugas lah. merata gitu. Satu Iya, ke sana, seperti satu Satu kanan, Iya, satu ke kiri betul. gitu ya. Jangan sampai kita ke suatu tempat ternyata sudah didatangi oleh teman kita tim medis yang lain seperti itu. Jadi kita berpencar berbagi tugas ya mencari tempat yang memang belum dilakukan pelayanan kesehatan seperti itu. Sahabat PMI, sepertinya seru sekali ya ini pembicaraan kita mengenai pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dari PMI DIY untuk pemulihan penyintas bencana yang ada di Aceh Tamiang. Tapi kayaknya mungkin kita kasih jeda sedikit dulu ya karena pertanyaan-pertanyaan kemudian ini akan lebih seru dan lebih greget lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast Bincang PMI.
Sahabat PMI, kembali lagi di Bincang PMI, masih tetap dengan misi kemanusiaan PMI DIY untuk pulihkan Aceh Tamiang. Nah, tadi kita kan sekilas sih udah nyenggol-nyenggol sedikit apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan dari PMI DIY untuk penyintas di Aceh Tamiang. Terus kemudian sedikit tadi perjalanan yang udah di-spill sama Dokter Aroyan yang awalnya mau diberangkatkan 2 hari, terus kemudian mundur sehari karena mungkin permasalahan di transportasi ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi sebenarnya pelayanan seperti apa sih yang diberikan oleh tenaga kesehatan dari PMI DIY untuk penyintas di Aceh Tamiang. Mungkin bisa disampaikan Dokter Aroyan, pelayanan kesehatan apa sih yang diberikan dari kita untuk mereka, kemudian bagaimana reaksi mereka terhadap apa yang kita berikan untuk mereka. Oke, baik. Jadi kami diberangkatkan atau ditugaskan itu sebagai tim PKDD ya, pelayanan kesehatan dasar darurat. Sedikit gambaran, jadi dalam setiap keadaan kondisi bencana itu pasti ada banyak hal yang lumpuh, entah itu ya pangan ya, logistik itu pasti lumpuh. Salah satu bidang lain yang pasti terganggu itu adalah kesehatan. Sehingga di situ kita didorong ke Aceh Tamiang untuk memberikan pelayanan kesehatan darurat. Nah, karena itu pelayanan kesehatan dasar darurat, artinya memang kita langsung mengarah ke masyarakat yang memang mereka membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Terlebih kondisi daerah bencana itu memang kita bisa lihat secara langsung pemangku area ya yang punya wilayah sebenarnya yang punya kewenangan terhadap pelayanan kesehatan dasar itu adalah puskesmas tempat. Oke. Nah, di sana puskesmas lumpuh. Lumpuh total. Lumpuh. Total. Beberapa bahkan kita datangin itu ya gimana nggak lumpuh, nggak lumpurnya hampir selutut ya, nggak mungkin bisa dipakai. Selutut orang dewasa ini ya, bukan jadi selutut kita, saya. kita injek tuh makin dalam, makin dalam, makin Oke. dalam. Nah, sehingga kita diterjunkan langsung ke masyarakat, kita tidak menggunakan puskesmas, tapi kita langsung ke titik-titik, ke desa-desa tertentu. Nah, tentu karena kita berangkat dari PMI ya, dari Palang Merah Indonesia, resmi, kita juga memberikan pelayanan secara resmi. Di sana kita semua terdata, tercatat. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di sana secara resmi, kemudian berdiskusi melihat peta mana saja yang harus di backup dan seterusnya. Sehingga langsung, insya Allah langsung tepat sasaran. Karena dalam kondisi bencana itu ada dua hal, dua korban yang berkaitan dengan kesehatan. Satu, mereka yang memang terkena imbas langsung dari bencana itu. Misalnya kalau banjir mungkin kena banjir ya, atau misalnya gempa atau apa-apanya yang kena langsung dari efek dari bencana. Tapi ada juga pasien-pasien atau orang yang terkena imbas secara tidak langsung. Ini terutama orang-orang yang sudah membutuhkan obat atau meminum obat secara terus-menerus. Misalnya pasien gula, hipertensi, bahkan pasien cuci darah. Kita jumpai Mbak, pasien cuci darah sampai berhenti. Oh. Ya gimana nggak berhenti, rumah sakitnya lumpuh. Iya, fasilitas kesehatan. Nah, lumpuh. sementara kadang tipe pasien yang kedua ini yang tidak kena akibat dari bencana bencana tersebut, langsung itu terlupakan, kadang Oh, terlupakan. oke. Nah, ini kami di sana dua-duanya kita masuk, baik yang terkena imbas langsung maupun yang tidak langsung, itu kita coba jangkau semua. Selain kita juga ada pelayanan kesehatan di markas. Nah, kalau di markas ini awal-awal kami di sana memang masih kita tenaga kesehatan bukan cuma memberikan terapi ya, tapi Oke. seperti biasa tempat curhat, Mbak. Oh, Nah, jadi sekaligus ya. Dua Sekaligus jenis. waktu PSP. pasien datang Sekaligus itu PSP. bercerita dengan menangis, mungkin masih pada ingat ya teman-teman ya, yang ibu-ibu nangis menceritakan tetangganya meninggal karena 5 hari nggak makan, Oh ya, oh. nangis-nangis ke beliau minta makan, tapi beliau sendiri juga bingung, Iya. nggak punya apa-apa yang bisa dikasih. Keesokan paginya tetangganya itu meninggal, dan beliau menunjukkan rasa menyesalnya itu luar Menyesalnya biasa. luar biasa. Karena yang dimintai pertolongan adalah beliau tersebut. Jadi tetangganya kalau itu 5 hari ya Pak. Kita tanya, itu minumnya gimana? Ya air banjir itu yang diminum. Air banjir, air muntah itu yang diminum. Karena nggak ada pilihan lain. Pertama kami datang, hari pertama kami datang, kami sholat di masjid. Iya. Air wudhunya ya air banjir itu. Oke.
berarti Jadi masih memang seperti itu. Nah, jadi memang banyak hal yang kami jumpai langsung itu kita memberikan terapi, baik itu terapi secara medis maupun yang non medis. Nah, mengenai tim PKDD yang kita berjalan itu semua terjadwal, Mbak, karena kita koordinasi langsung dengan dinas kesehatan. Semua terjadwal, bahkan lokasinya mana sampai titiknya kita sudah diinfokan 1 hari sebelumnya. oke. Sehingga tim bisa bergerak dengan efisien waktunya. Kita nggak terlalu banyak buang-buang waktu. Iya. Kita langsung datang siap. Desa-desa tersebut juga karena sudah diinfokan, warga juga sudah siap. Jadi ya gayung bersambut ya. Kita warga juga sudah menantikan. Seperti itu. Mungkin ditambahkan. Ada tambahan dari Kak Susi dan juga Kak Fajar mungkin? Ini ceritanya berarti tidak semua ternyata apa yang dialami oleh penyintas di sana dan juga relawan yang bertugas bisa ke-expose di media sosial untuk apa ya, kami sebagai orang-orang yang jauh pun bisa mengetahui oh seperti ini loh kondisi yang terjadi di sana seperti Iya. itu ya. Lebih banyak nggak muncul? Iya, Lebih banyak nggak muncul. lebih banyak nggak munculnya. Iya, oke. Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan Dokter Royan di awal bahwa kita tidak bisa merasakan seperti yang mereka rasakan di lapangan langsung gitu ya, karena kita cuma bisa melihat secara sekilas gitu lah dalam durasi 3 menit, 5 menit seperti itu. Ya, yang muncul kan kebanyakan yang viral-viral saja yang dimunculkan. Kalau yang viral, oke, muncul banyak beritanya. Iya. Tapi kan yang sebenarnya yang sesungguh yang terdampak yang terjadi di lapangan, yang saudara-saudara kita yang terdampak bencana itu banyak sekali yang nggak terekspos. Hampir rata, Mbak. Iya. Jadi mungkin yang diviralkan kemarin kan hari kedua yang kita datang itu ya Mbak ya, itu sudah kita datangi, tapi ternyata udah banyak ada wartawan, ada dari Media. relawan yang lain, ternyata malah banyak dan pemulihannya juga cukup cepat Berarti daripada yang kampung sebelah-sebelahnya sekitarnya. bersinergi lah ya antara Ya. masyarakat dan juga relawan yang hadir. Ya, sebenarnya kan gini Pak, yang sering terjadi termasuk kemarin kemudian setelah dari awal kita di sana kan di jalan kami sempat diskusi dengan Korlap. Jadi gini, seringkali yang terjadi di daerah bencana adalah satu titik yang paling parah itu langsung viral. Oke. Semua bantuan ke situ. Oh, Ke situ semua. Bahkan sampai macet ya, jalan tuh macet Pak. karena berbondong-bondong Iya, itu tadi. orang ke situ karena viral itu. Tapi mereka lupa, sekitarnya juga kena semua. Yang kita lewatin itu kan semua itu juga semua terdampak. terdampak. Nah, Bahkan belum terjamah. itu. Kita Itu udah yang- menuju yang paling jauh, yang seolah Yang itu kita memang lewatin. parah, tapi ternyata kita lewatin itu belum terjamah sama sekali. nggak Bahkan dapat kita sempat bantuan, ya. setelah selesai dari Sekumur ya Pak ya, itu kita lewat lagi ke situ banyak sekali permintaan untuk pelayanan pengobatan seperti Karena itu. terlewat ini tadi ya belum Iya. terjamah sama sekali. Jadi kami mobile itu ya, kita mobile dari markas ke TKP pakai mobil gitu Pak. Tapi kemudian beberapa titik itu masih susah diakses kalau pakai mobil Iya. karena banyak lumpur. Kami jalan Mbak. Beliau yang gendong tas obat besar, Oh iya, Teman tenaga sendiri, laki-laki dibutuhkan ini. Oh, kita pakai jalan tas, belakang pakai- ya, tasnya kan bulat itu obat semua. Kita jalan, kita ke Purworejo, jadi kita jadi ya panggilan ya. Iya. Oh, Ma, ini ada yang sakit, kita berhenti, kita obatin. Selesai kita jalan lagi terus. Awalnya gitu. cuma satu, ternyata Banyak. satu kampung jadinya. Sampai kita berhenti karena maghrib. Iya. Sudah gelap kita nggak bisa. Istirahat ya, karena memang tadi belum ada penerangan sama Tuh, sekali. dan kami di harus situ ya. masih harus menempuh perjalanan lebih dari 3 jam untuk kembali ke Iya. kota. Berarti persiapan fisik yang memang benar-benar Harus. kuat gitu ya. Selain mental tadi yang pertama ketika melihat langsung kondisi seperti itu, yang kedua persiapan fisik. Fisik. Karena ya keliling satu kampung kemudian harus kembali lagi ke markas dan menyiapkan besok untuk bertugas kembali. Loading itu setiap malam beliau nih ahlinya loading obat. Ya. Itu Kita kasih Satu tepuk tas tangan besar. dulu ini. itu perjalanannya nggak cuman rumah ke rumah gini Mbak, rumah perkebunan rumah, Nah, Dan itu lumpur semua tuh. terus itu muter. Itu ada cerita-cerita lucu misalnya kejeblos atau gimana gitu enggak? Oh, iya. Karena aku sering malah Banyak. tidak terhitung. cerita gitu. yang menegangkan Pak.
Kalau Itu seperti itu banyak. banyak Jadi yang menegangkan. gini Mbak, kita ngadepin situasi bencana yang ini jujur ya, Iya, oke. ini akan menekan mental kita nih situasi di sana. Sehingga kita tim berlima ini membuat pokoknya kita guyon terus. Gimana caranya supaya kita semua itu tetap sehat secara mental. Menghibur gitu ya, menghibur saling Betul. menghibur satu sama lain. Jadi kami di jalan kami selalu bercanda terus. Kita bercanda bahkan sama pasien pun kita ajak bercanda supaya mereka juga lebih rileks Mencair lah. Ya suka gitu kan luar biasa. Ya meskipun ada beberapa hal yang tetap tidak bisa dipungkiri ketika pasien itu cerita, misalnya kayak yang evakuasi malam-malam mereka pakai perahu kecil Ya. supaya bisa sampai ke tempat pengungsian, nggak ada lampu hujan sehingga mereka itu berpegangan pada kabel listrik. Sebagai penunjuk jalan Betul. ini tadi. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan airnya itu setinggi apa. Gitu. Kabel listriknya masih posisi yang sama Posisi seperti yang awal. Tinggi sekali Udah. sama TNI. Itu yang pertama, ketiga. Itu bawa Belum lagi bayi, cerita. bawa bayi. Iya ini. Diceritakan Bawa bayi Mas masih Fajar, merah. silakan. Umur 4 bulan. 4 bulan, bayi 4 bulan digendong dengan Digendong. Ibunya. Jadi Kondisi- bapaknya bikin rakit dari pohon pisang, Pisang, Pohon gedebok pisang. pisang. gedebok pisang. Oke. Itu cuma dapat 4. Dia masih bawa anaknya yang masih 4 bulan, bawa istrinya, bawa bapak ibunya. Dan dia mau ke kota, pegangannya kabel listrik yang penunjuk jalan biar bisa. sampai dan tidak tersasar kemana-mana gitu Iya. ya. Ini benar-benar perjuangan sekali ya. Ini kalau dibukukan mungkin nggak habis nggak cukup ini Nggak satu ada. buku halaman 300 lembar ini nggak cukup gitu ya. Benar-benar aduh. Iya. Jadi misalnya kayak yang tadi saya bilang di awal ya, tidak semua kengerian itu tertangkap oleh kamera. Karena bayangkan kayak gini ya Pak, kami menuju ke tempat-tempat, ke titik-titik pengungsian itu ngelakuin kebun sawit puluhan kilo ya, puluhan kilo. Dan karena memang kita belum terlalu lama dari surutnya air, bekas air itu masih tampak semua tuh di pohon-pohon itu. Iya. Jadi kita bisa bayangkan area puluhan kilo itu tadinya air semua. Itu Seperti lautan gitu ya. namanya kan Sungai loh bisa menyapu perkebunan seperti itu, seluas itu. kita itu nggak pernah bisa tertangkap di kamera. Iya, oke. Mungkin Bagaimana? kalau diceritakan juga butuh waktu yang banyak sekali ya pastinya ya dok ya. Betul. Untuk mengingat kembali bahwa perjuangan dari tim relawan yang datang ke sana pun tidak hanya hanya persiapan mungkin logistik atau persiapan secara pribadi, tapi banyak persiapan lain yang kita sebagai masyarakat umum pun tidak bisa tahu secara mendetail gitu ya. Seperti tadi yang mentalnya sebelum berangkat ke sana mungkin sudah terpikirkan di sana tidak ada listrik, kemudian air susah dan berbagai macam lainnya. Tapi ketika sampai di sana justru bayangan itu lebih Real. jauh lagi gitu ya. Bukan hanya garis besarnya aja Lebih gitu. wow gitu Lebih ya. wow lagi. Kalau boleh tahu Dokter Ryan, tadi kan dokter sempat menyebutkan kasus pasien yang sakitnya bukan hanya dari bencana itu saja, tadi seperti pasien cuci darah, kemudian pasien lain-lain yang seperti menderita diabetes gitu. Bagaimana untuk penanganan kepada mereka? Apakah ada penanganan khusus atau mereka memang dievakuasi tersendiri secara terpisah atau bagaimana? Nah, kami selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan gitu ya. Jadi semua titik-titik itu koordinat titik pengungsi itu semua ada dalam laporan, sehingga kita lakukan dua hal. Satu, ketika di lapangan ya kita lakukan sebisa mungkin yang bisa kami lakukan, sebisa mungkin yang bisa kami lakukan terhadap penanganan terhadap pasien tersebut. Kemudian kalau misalnya seperti yang cuci darah terhenti, dia harusnya sudah jadwal cuci darah, kemudian belum, pasien ini segera kita laporkan ke dinas. Kita laporkan ke dinas kesehatan bahwa di desa ini atas nama pasien ini, kecamatan ini, dia terdiagnosa sakit ini. Nah itu nanti sudah dinas akan mengambil kewenangannya. Oke. Ya, jadi kami menemukan kasus seperti ini, kami harus segera melaporkan. Kemudian yang punya area tersebut, dinas kesehatan setempat, mereka yang menindaklanjuti secara langsung, karena itu akan melibatkan banyak sektornya. Oh ya. Ya, karena tentu harus mencarikan rumah sakit, jadi belum lagi transport itu jauh dari kota. Ke Medan, Jadi, Ke ya Medan. kan? Jadi memang
memang banyak hal yang ya pokoknya kita lakukan apa yang bisa kami lakukan. Itu termasuk yang salah satu yang kita gunakan untuk pompa bahwa kita di sini itu dikirim ditugaskan. Artinya memang ya yang teman-teman sana ya yang jadi penyemangatnya ya memang kami dibutuhkan di sini gitu. Jadi kita nggak ngelokro. Kita nggak ngelokro itu apa ya bahasa Indonesia ngelokro? Bahasa Indonesia apa ini? Ngelokro itu putus asa. putus asa, Ya, oke. kayak gitu. Jadi jadi kita tetap semangat. Kita tetap semangat. Kondisi di masyarakat kayak apapun, ya pokoknya kita saling menguatkan. Jadi dengan banyak bercanda, pokoknya kita saling menguatkan lah, sehingga tim itu tetap alhamdulillah kita sampai selesai solid. Kita solid sekali. Berlima ini solid sekali. Solid sekali. Iya. Akhirnya rasa kemanusiaan pun semakin lama semakin tumbuh membesar di dalam diri kayak gitu Insya ya. Allah. Tadi juga disampaikan kalau ini bukan penugasan pertama. Ya sebelumnya pasti udah pernah ke penugasan lainnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang menjadi beda dalam penanganan pasien? Mungkin kalau di kemarin ini kan banjir ya. Ada apakah penyakit-penyakitnya berbeda atau seperti apa? Oh, ya jelas ini perbedaannya kalau dulu kita ditugaskan itu gempa ya. Oke. Gempa seperti itu kondisinya. Ya sebenarnya nggak begitu jauh. Yang membedakan ini karena ini adalah bencananya itu longsor dan banjir. Oke. Nah, dengan kondisi sanitasi yang sangat buruk, air bersih yang tidak terpenuhi, nah seperti itu ya pasti akan timbul penyakit ya yang berhubungan dengan sanitasi yang nggak bagus, seperti diare, gatal-gatal ya Pak, itu timbul selama kita melakukan pelayanan pengobatan, ya penyakit-penyakit itu sudah mulai timbul seperti itu. Penyakit diare, gatal-gatal. Gatal-gatal, ispa, itu ispa. banyak. Batuk. Terus Itu bukan cuma pada penyintas ya Mbak, Iya. teman-teman relawan juga. Teman-teman relawan mengalami itu semua. Ya Jadi karena kan sama semua rata gitu terdampak ya. ya. Kami berlima juga sakit semua mengalami. ya. Iya. Semua. Semua. Ada benar-benar sakit. Diare, batuk, semua. Iya. Intinya penyakit yang memang terbawa karena sanitasi Ya, yang karena- kurang baik Iya. dirasakan oleh semuanya gitu dengan jangka tugas yang cukup lama gitu. Ya, pokoknya penyakit yang timbul karena dampak bencana yang terjadi yaitu banjir dan longsor itu dengan lumpur yang begitu luar biasa, ya itu penyakit-penyakit yang timbul ya seperti itu diare. Kalau Ispa. boleh tahu ada berapa banyak kira-kira penerima manfaat waktu tenaga kesehatan tim PKDD hadir Setiap di sana? kita melakukan pelayanan Iya. Dalam sehari mungkin ada berapa? 100 sih, bervariasi 100 ya. itu. Bervariasi. Oh, Tapi kadang-kadang kan- seratusan gitu ya. Ya. Kadang-kadang kan lebih. iya lebih ya Pak ya. Kita pernah yang 100 berapa, 40 berapa. Jadi Itu ya kadang Yang di posko betul, belum lagi yang di belum lagi di posko. posko. Itu banyak. 200-an, 150 kurang lebihnya sehari. kalau data yang kemarin sempat kami baca selama penugasan kami di sana sekitar 1.445 Penerima Betul. manfaat ya. Untuk sekitar itu pelayanan tim pelayanan Untuk kesehatan kesehatan. sendiri Iya. gitu. selama penugasan di sana. Jadi memang ya karena itu kebutuhan dasar gitu Pak. Karena kebutuhan dasar dan itu tidak terpenuhi di sana, jadi memang ya banyak sekali yang membutuhkan. Dan itu Dan- juga yang kehitung ya, Dok ya. Banyak juga karena kan sambil jalan kita nggak mendata atau nggak nyatet. Iya, Nggak tidak dicatat terhitung ya, iya, seperti gitu. itu. Itu Kalau yang tercatat betul itu kan yang jelas di titik yang memang sudah ditentukan ya. Tapi kita kan ya PMI kami jalan ada orang apa minta tolong ya kita tetap berhenti. tetap harus hadir menolong kayak gitu ya. Nggak ada Tidak ada mau penolakan. mau. Ya, betul. Apapun itu. Jam 2 malam pasien sesak kita panggil ya kita berangkat. Tetap berangkat. Ya itu jadi selama di sana ya kalau ditanya jam kerjanya jam berapa? Ya 24 jam. Itu 24 kerja jam, kami. 24 jam gitu ya. 24 jam kali 22 hari itu jam kerja. Ini hitung sendiri aja totalnya Ya, berapa kayak gitu. gitu ya. Ya, Itu jadi- pengabdian tanpa batas. Ya kapanpun dibutuhkan ya kita harus siap. Harus siap. Itu berarti semua ada dari anak bayi, kemudian lansia, orang dewasa ada semua. Iya, berarti. dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Keren sekali sih, kita harus kasih tepuk tangan dulu untuk tenaga kesehatan yang hadir langsung ke masyarakat memberikan kontribusinya seperti itu ya. Ini
Tapi kalau misalkan dibayangin juga masih belum nyampe sebenarnya kalau saya sendiri untuk benar-benar bisa merasakan bagaimana waktu itu dari Timkes hadir langsung pada masyarakat memberikan layanan kesehatan terbaiknya gitu. Nah, sahabat PMI pasti juga masih banyak penasaran gimana cerita-cerita dari tenaga kesehatan karena pasti ada pengalaman unik nih selama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kita tahan dulu setelah yang satu ini. Sahabat PMI, kembali lagi di Bincang PMI. Setelah tadi kita banyak sekali mendengar bagaimana sih pengalaman dari tenaga kesehatan yang bertugas di sana. Tentunya tidak ada pengalaman spesial karena semuanya sangat spesial dan menjadi pembelajaran yang terus akan diingat oleh relawan-relawan kita, khususnya dari tim tenaga kesehatan yang bertugas di Aceh Tamiang kemarin. Kita lanjut dari Dr. Aroyan, kemudian Kak Susi dan juga Kak Fajar. Mungkin sebelum nanti sampai di akhir kita closing statement gitu ya, bisa diceritakan sedikit nggak nih tantangan selama memberikan pelayanan kesehatan di sana? Atau mungkin yang paling membekas, yang paling diingat, yang bisa menjadi pembelajaran ke depannya atau seperti apa? Ada nggak nih kira-kira? Overload boleh gitu ya. Dari siapa dulu ini? Mas Fajar Dari dulu nggak Kak Fajar, silakan. Apa tantangan? Ya, tantangan mungkin atau pembelajaran yang paling membekas deh. Karena kan semuanya pembelajaran, tapi ada nggak yang paling gong ini? Kalau waktu di sana paling shock itu kita didatengin banyak pasien ya Mbak ya. Ya, Terus kita juga ke pasien, kita nggak punya obat, kita cuman masing-masing pertama cuman bawa 2 box kan ya. Terus nanti ada susulan lagi baru tanggal 20. Kita udah bingung nih Mbak. Ini gimana caranya efisiensi obat biar bisa sampai tanggal 20. gitu, oke. Tapi ternyata kita kolaborasi sama Solo bawa cukup obat lumayan lah. Terus nanti bisa kita ganti setelah tanggal 20 gitu. Jadi kita modelnya pinjem. Saling tolong menolong seperti itu ya antara tenaga kesehatan untuk bagaimana Kan sama-sama satu lambang juga kan Iya, Mbak ya. betul. Misinya juga sama. betul sekali. Betul. Demi memberikan pelayanan terbaik Yang Iya. optimal. pemerintah sendiri. Kalau dari kasus ini sendiri, Kalau tantangannya itu selama melakukan pelayanan kesehatan yaitu masalah ada satu cerita kita berangkat melakukan pelayanan kesehatan itu sampai di perjalanan itu kita harus terhenti oke. karena dinyatakan bahwa jalan yang akan kita lewati itu longsor. Oh, Nah, di situ kita terpaksa harus menunggu beberapa jam ya itu ya, untuk melanjutkan perjalanan. Itu tantangannya yaitu akses ya. Selama kita di sana itu masih sering terjadi longsor, terus kalau seumpamanya hujan lagi itu nanti Banjir lumpur itu susulan. lumpur itu yang udah dibersihkan akan turun lagi seperti itu. Itu tantangannya seperti itu. Akses ya. Dan debu. Debu. Kalau musim panas debu, tapi kalau musim hujan ya itu lumpurnya Licin. licin lagi seperti itu. kalau dari Dokter Aroyan sendiri, Oke, jadi kalau kita ngomong tantangan ya atau situasi yang kita hadapi di sana itu sebenarnya tantangan terberatnya itu adalah kita menghadapi sesuatu yang banyak sekali yang harus kita tangani, tapi kemampuan kita itu Iya. sangat terbatas. Jadi itu tantangan terbesar. Baik dari segi obat-obatan, tadi sudah dikatakan Mas Fajar itu kita di backup Solo, kemudian juga di backup dinas kesehatan. Kita mau minta obat apa aja selama dinas kesehatan itu ada, silahkan ambil, bebas. Los kita di los, PMI bebas. Kemudian waktu, jarak tempuh itu juga tantangan tersendiri. Kemudian juga hal-hal lain yang yang cukup membekas itu kan ketika kita di lapangan ketemu pasien yang memang itu membutuhkan penanganan serius atau banyak, tapi kita sadar bahwa kita di situ nggak bisa. Kita nggak bisa. Nah, Tidak itu yang kemampuan. tantangan yang salah satu tantangan yang paling berat bagi saya selaku dokter gitu, apalagi keterbatasan obat. Ini pasien butuhnya harusnya misalnya obat A ini, tapi nggak ada, kita nggak punya atau udah habis. Kita harus kreatif untuk bisa mengobati pasien tersebut. Dan tantangan seperti itu yang
yang dirasa paling berat, tapi ya karena memang setiap hari kita jalani ya lama-lama terpola juga bagaimana kita harus mengatasi kendala tersebut. Sudah paham alurnya ya, Betul. karena bagaimanapun persiapan yang dibawa pada saat akan diberangkatkan penugasan juga belum tentu bisa mencukupi apa yang terjadi di sana, karena kan situasi di sana juga kadang bisa lebih di luar dugaan iya. atau masih bisa ditangani. Itu yang tidak bisa kita terlalu manage di awal, pasti kan akan ada penyesuaian selama di sana, seperti tadi obat-obatan yang justru tidak kita bawa, malah itu yang dibutuhkan seperti itu kan. Tapi pada dasarnya juga sebagai tim kesehatan pastinya sudah memberikan upaya yang terbaik gitu kan, memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh penyintas selama di sana. Dan kalau boleh tahu, mungkin pelajaran terbesar apa yang didapat dari Dr. Royan, kemudian Kak Susi dan juga Kak Fajar sebagai tim medis? Mungkin ada pesan yang akan diberikan kepada tim medis lainnya. Ini karena kan nggak semua tim medis juga kan bisa merasakan situasi-situasi yang seperti ini. Ya, dari mana dulu ini? Dari Kak Fajar lagi, silakan. Persiapan baju. Persiapan baju yang pertama. Sabar. Kenapa ini? Karena Kenapa sering ragu-ragu? hilang. Oke. Jadi ada kejadian. Oke, ada ceritanya berarti ini. Ada. Ada ceritanya banyak kalau ditanya ceritanya. Kita di kamar mandi kosong ya Mbak ya. Oh, oke. Kita centelin paket mandi. Tapi lupa bawa anduk. Kita ambil anduk ke kamar. Ke situ lagi udah keisi. Nah, habis keisi kita nungguin lah di seberangnya, di sampingnya lah. Oke. Itu beliaunya keluar, nggak tahu siapa itu. Tahu-tahu paket mandinya sudah hilang. Oh, terpakai gitu ya Iya. oleh pihak lain. Oke. Kalau pembelajaran lainnya ada nggak misalnya yang ingin disampaikan? Ternyata tim medis itu tidak hanya bekerja di pada saat masa normal aja, tapi pada saat masa-masa tanggap darurat seperti ini juga. Apa yang ingin disampaikan kepada tim medis lainnya nih? Bahwa mungkin pengabdian itu tanpa batas kan gitu misalnya. Ya kayak gitulah Mbak. Jadi Nggak bisa siap berkata-kata dia. tanggap darurat tetap Closing statement ini. Iya, kan? Nah, closing statement. Closing statement. karena ada jam 2 malam kita didatengin harus jahit orang, kecelakaan, jatuh sering. Tengah malam ada orang datang kena kaca, jatuh kena kaca, Ya, harus siap. kecelakaan, Sesek. jadi sesek Gitu. karena berdebu kan Mbak ya, lumpur. Habis hujan terus kering 4 hari apa itu ya, itu jadi debu semua, banyak yang sesek, banyak yang batuk pilek, tengah malam gatal-gatal. Mungkin beliau yang merasakan. Jadi mungkin banyak hal yang tidak bisa ditemukan pada saat pelayanan di masa normal kayak gitu ya. Ya. Ini di masa tanggap darurat itu ada sesuatu yang baru aja lah pokoknya. Kalau dari Kak Susi sendiri? Kalau saya pribadi pesannya ya untuk siapapun tim medis yang akan ditugaskan di daerah bencana, dan kita harus mempelajari kondisi dan bencananya itu seperti apa, terus wilayah yang terdampak bencana itu seperti apa, terus kita harus mempersiapkan kondisi kita secara Mental. pribadi ya, mental kita, fisik kita. Kenapa? Karena kita sudah siap ditugaskan, berarti kita harus siap dengan segala kondisi dan risiko yang terjadi di lapangan seperti itu. Jangan sampai kita sebagai seorang relawan yang harus membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana, Malah kita sendiri yang kena. malah justru kita sendiri yang menjadi korban seperti itu. Nah, itu yang harus benar-benar dijaga, khususnya untuk teman-teman relawan yang saudara-saudara yang lain, relawan yang lain yang akan ditugaskan, itu yang harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Persiapan itu tadi ya. Iya. Kalau dari Dokter Royan sendiri? Oke, jadi memang persiapan fisik dan mental itu yang jelas sangat penting ya, ketika apalagi ya kalau Anda seorang relawan PMI yang notabene harus selalu siap ditugaskan ke area bencana kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi persiapan fisik juga mental itu sangat-sangat diperlukan. Jadi
kita tidak tahu medan yang akan kita hadapi, tapi kita tetap harus mengingat bahwa kita selaku relawan ditugaskan ke sana, itu ditugaskan untuk membantu atau meringankan beban di sana. Jadi jangan sampai terbalik, kita justru ditugaskan tapi hanya menjadi beban di sana. Iya. Kita yang harus bisa memposisikan, kita yang bisa meringankan mereka di sana, jangan sampai kita malah menjadi beban untuk mereka. Itu termasuk kesiapan dari segi mental ya. Jadi mental kita harus siap ke situ, bahwa Anda ditugaskan ke lokasi ABCDE, lokasi bencana, di sana memang ada tugas yang harus Anda lakukan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang Anda miliki, bukan untuk berwisata. Betul sekali. Begitu. Oke, keren sekali ya. Dan juga ini mungkin untuk pesan ke depannya juga, mungkin setelah ini akan ada tim kesehatan lain yang diberangkatkan. Mungkin dari tim kesehatan yang berangkat pada saat ini, pada saat Desember lalu, mungkin bisa disampaikan nih kebutuhan masyarakat dari sisi kesehatan setelah ini untuk masa pemulihannya apa saja ya kira-kira dibutuhkan? Kalau dari yang kemarin kita yang jelas pasti obat ya, obat-obatan ya. Obat-obatan, tapi ya saya mungkin ini bencananya sudah beberapa bulan yang lalu, insya Allah mungkin sudah banyak yang terpenuhi ya. Tapi yang waktu kita di sana itu kebetulan kita pulang tanggal berapa itu kemarin itu ya itu obat-obatan, terus air bersih ya itu. Itu yang paling penting. Yang paling sangat penting. Obat-obatannya ini mendasar seperti tadi pada penyakit-penyakit yang umumnya terjadi pada saat banjir dan juga longsor seperti gatal-gatal, kemudian diare, ispa, seperti itu. Ada tambahan lagi dari Kak Fajar atau Dokter Aryan? Ya, kalau kita lihat sudah hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Tapi beberapa daerah memang masih tinggalnya masih di luar rumah, kemudian areanya juga belum bersih. Nah, ini kondisi lingkungan seperti itu memang sangat berisiko memunculkan penyakit. Diperparah dengan kondisi keterbatasan sumber air bersih. Nah, ini akan sangat memperberat kondisi di sana. Jadi kalau ke depan ada tim yang akan bertugas ke sana, jelas teman-teman relawan medis di sana harus ingat bahwa jaga kesehatan diri Anda terlebih dahulu. Jaga kesehatan diri Anda terlebih dahulu. Ingat bahwa Anda akan bertugas, jangan sampai Anda ditugaskan di sana malah Anda sakit dan Anda tidak bisa menolong orang di sana. Ini harus betul-betul diingat karena kondisi rawan penyakitnya cukup banyak. Saya kira itu aja. Sebenarnya capek Pak di sana Pak. Tapi semua terbayar dengan senyum canda tawa mereka. Semangat kita ya. Keberhasilan gitu ya, keberhasilan. Enggak canda tawa senyum mereka lah Mbak yang kita tolong. Menjadi obat ya. Menjadi obat kita sendiri. Obat dan penyemangat gitu ya. Sederhana sekali, ada satu gambar gitu. Sederhana sekali Mbak. Mungkin kalau di sini orang bisa marah, tapi justru di sana bikin kita senyum dan mudah nangis. Mobil kami kotor sekali. Tapi ditulisin anak. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu. Itu yang terharu ya. Itu Ditulisin pakai batu. itu ya, kita nggak bisa ya itu tidak bisa diungkapkan ya. Banyak kejadian-kejadian yang memang kayaknya sederhana tapi itu membekas dalam hati kita, itu banyak sekali seperti itu. Seperti kita melakukan pelayanan pengobatan di salah satu desa seperti itu. Di sana terkumpul anak-anak yang begitu, mereka tidak seolah-olah tidak merasakan bahwasanya mereka itu sedang menghadapi bencana. Mereka dengan kepolosannya mereka bercanda dengan satu kalimat yang mereka ucapkan itu, di situ tuh saya tuh sangat tersentuh waktu itu. Itu sempat ada videonya ya Pak ya, yang mereka menyebutkan Bu Susi gitu, kembali lagi ke sini, itu luar biasa. Itu jadi saya nggak bisa tawa ungkapkan. mereka obat buat kami. Iya. Obat Itu capek. suatu kebanggaan ketika kita datang disambut dengan baik, kita pulang mereka dengan melambaikan tangan, itu suatu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu luar biasa. Kami merasa bangga seperti itu diperlakukan oleh saudara-saudara yang terdampak bencana kemarin seperti itu.
Itu benar-benar obat yang nggak ada harganya ya. Karena tadi waktu Dokter Aroyan memberikan gambaran seperti apa ucapan terima kasih yang disampaikan oleh anak-anak di sana. Ini anak-anak gitu ya, bukan orang dewasa, anak-anak yang mereka benar-benar merasakan ketulusan yang diberikan oleh relawan kita dari tim kesehatan kita untuk mereka. Kemudian hanya sekedar tulisan tapi bisa menjadi obat penyemangat dan juga apa ya ini kesembuhan setelah banyak sekali kendala atau kemungkinan cobaan-cobaan lainnya ya, sebelum bahasanya cobaan banget ini ya, masalah-masalah yang dihadapi, tapi ternyata itulah hal sekecil itu pun bisa menjadi Support buat support kita. buat tenaga kesehatan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk tenaga kesehatan kita ya. Mungkin nanti Bu Susi bisa dikirimkan ke kita videonya dong, kayaknya ini Yang punya banyak Dokter aku soalnya Wayan. sedih banget tadi dengarnya kayak langsung gimana kayak gitu. Banyak. Kalau kita Sak mobil udah nangis kabeh lho, Mbak. Ditulisi mobilnya di orek-orek pakai Terima batu. kasih, dokter. Terima kasih dokter, terima kasih Om ini, terima kasih Bu Susi. Wow, kita kayak kan, jadi kita nggak pahlawan. menghadap apapun langsung ucapan terima kasih dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika kita balik ke mobil, kan itu kita tahunya udah jalan, Mbak. Itu udah jalan, berhenti sholat Jumat ya. Iya. Sholat Jumat. Pas kita balik ke mobil, loh mobilnya ternyata ada tulisan-tulisan ditulis kayak gini. Surprise gitu ya. Iya, jadi Hadiah. iya, jadi dan itu dari anak-anak yang memang mendampingi kami pas pelayanan itu. Jadi mereka ya anak kecil itu kan nggak bohong ya. Betul sekali, betul. Jadi seperti itu. Jadi belum lagi misalnya kayak yang anak kecil yang di sekumur itu, Mas Fajar masih ingat Ya, yang patah jatuh, ya. Ya. Itu Fraktur. kita bingung ini anak harus gimana. Harus dibawa ke rumah sakit, nyebrang sungai dulu 45 menit, lanjut jalan darat 4 jam sampai rumah sakit dengan begitu banyak guncangan. Itu kayaknya mau dikirim ke Medan itu, Mbak. Akhirnya kan itu akhirnya kan dirawat khususnya sama Mas Fajar di Tidak. kita amankan sementara. Itu sampai sekarang tuh saya ketahuan wajahnya anak itu yang dia nggak pakai baju ya, bajunya dilepas itu sampai sekarang tuh masih sering kebayang. Dia nangis kayak apa, sakitnya dia apa. Iya. Karena memang dirawat itu kan sakit dia. Iya, betul. Tapi kita memang harus lakukan itu untuk mencegah supaya kondisinya nggak tambah jelek. Iya, betul sekali. Itu yang sampai sekarang masih sering Teringat, terlintas seperti iya, itu ya. sering mau tidur gitu saya masih nggak ingat anak itu kayak gitu. Dia sekarang gimana ya? Itu masih Sahabat PMI, itu tadi ada banyak sekali cerita yang bisa kita dapatkan dari para relawan yang telah melakukan pengabdian di bencana Sumatera, khususnya di daerah Aceh pada Desember tahun lalu, di tahun 2025. Tentunya tidak semua juga bisa kita dengarkan secara gamblang, namun apa yang diceritakan oleh semua tim relawan kita merupakan pembelajaran dan pengetahuan terbaru bagi kita yang belum bisa hadir langsung di kondisi tersebut. Kita juga akan banyak mendengarkan cerita dari tim WAS atau tim Water and Sanitation Hygiene yang pastinya memberikan banyak lagi pembelajaran, pengalaman yang akan dibagikan kepada kita nih setelah bertugas di Aceh kemarin. Terima kasih telah menyaksikan podcast Bincang PMI pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, ke tengah. Yeay.